Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, di sini nama saya Hafidhul Nikmah, NIM 19430100033. Nah, di sini saya akan membagikan materi terkait mata kuliah Family Business Management, yaitu di chapter 1 mengenai History of Family Business Management. Jadi apa sih History of Family Business Management itu? Nah, sejarah manajemen bisnis ini dimulai pada abad ke-19 di dunia barat, yaitu di Belanda. Nah, kemudian terjadi revolusi industri. Revolusi industri inilah yang menjadi asal mula dan penyebab terjadinya transformasi yang besar. Nah, pertemuan antara mesin dan perubahan mulai dari sosial hingga ke politik yang membawa lahirnya suatu tatanan baru jenis organisasi ekonomi, yaitu perusahaan bisnis modern. Jadi apa sih bisnis modern itu? Bisnis modern itu adalah bisnis yang saat ini sedang berkembang dengan realita yang amat kompleks. Nah, kemudian ciri-ciri dari bisnis modern ini adalah pengelolaan data yang cepat, kemudian organisasi bertambah besar, memiliki kecenderungan spesialisasi, memiliki prinsip dalam organisasi, dan memiliki unsur organisasi yang lengkap dan staf lebih intensif. Kemudian Gioverniato memberikan penjelasan yang sangat baik tentang evolusi ilmu manajemen, yaitu yang awalnya berfokus pada organisasi tenaga kerja dan produksi, kemudian berkembang menuju masyarakat manajemen, kemudian ke administrasi, penciptaan struktur, dan juga penjabaran strategi. Nah, meskipun arus penting dari inovasi manajemen dan konseptualisasi dikembangkan di Jerman, di United menyatakan bahwa ilmu manajemen ini benar-benar lepas landas, yaitu terjadi bisnis pertama sekolah di dunia didirikan di tahun 1881 berkat sumbangan oleh industrialis dan filantropis Joseph Barton. Nah, kepemilikan banyak kelompok besar Amerika secara bertahap tersebar sebagai mekanisme yang paling umum digunakan untuk mendanai ekspansi, yaitu bursa. Logikanya seperti misalkan perusahaan yang paling inovatif, paling inovasi, yaitu merekalah yang paling berkembang dan merekalah yang menarik perhatian terbesar dari ilmu manajemen. Nah, kemudian akses informasi mengenai emiten. Emiten itu perusahaan yang menawarkan efek surat menyurat, seperti misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, obligasi, tanda bukti utang. Nah, mengenai emiten ini juga menjadi faktor kemudahan dalam bursa ini, yaitu peneliti cenderung mempelajari arsip company dan merekalah yang memiliki akses mudah, yaitu benar perusahaan terkemuka di bidang ini adalah mereka yang paling cenderung untuk mempromosikan studi menganalisis praktik manajerial mereka sendiri. Jadi, hal tersebut merupakan perusahaan besar yang terdaftar di Amerika Serikat yang mengintai lapangan bermain ilmu manajemen melalui manajemen motivasi atau IBM, kemudian penciptaan organisasi struktur atau General Motors, kemudian strategi perusahaan atau General Electric, kemudian distribusi komersial atau Sears, kemudian pemasaran atau Procter atau Gamble, dan manajemen keuangan atau JP Morgan. Nah, perusahaan ini dipelajari pada dasarnya tergantung pada ukuran mereka, yaitu seluruh rangkaian teori dikembangkan untuk pengelolaan besar perusahaan. Nah, sedangkan satu-satunya referensi untuk bisnis keluarga ini merupakan sebuah kasus khusus keterbelakangan. Nah, hubungan antara perusahaan dan kepemilikannya hanya dianalisis dalam kasus tertentu dari perusahaan yang terdaftar, yang dimana hubungan antara pemegang saham dan manajer ditetapkan secara ketat. Semua perusahaan lain dianggap sebagai tidak terdaftar dan tidak ada lagi perhatian yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka kurang mengembangkan perusahaan yang seharusnya berkembang secara alami di arah perusahaan yang terdaftar. Nah, pada tahun 1976 terdapat dua profesor Harvard, yaitu Louis
Barnes dan Simon Harrison yang menerbitkan makalah di Harvard Business tinjauan di mana mereka mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga ini tidak merupakan tahap terbelakang dari perusahaan yang terdaftar. Nah, tetapi bentuk organisasi kompetitif yang stabil dalam diri mereka sendiri baik. Bahkan pada tahap awal ini, Barnes dan Harrison mengidentifikasi suksesi adalah sebagai masalah utama bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi apa itu suksesi? Jadi suksesi ini adalah perubahan atau reorganisasi dengan skala waktu yang lama. Nah, menurut penelitian, bisnis keluarga berkembang menjadi perusahaan publik lebih jarang dari yang kita kira. Mengingat keteguhan garis keturunan adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan untuk mencegahnya episode-episode yang suram yang berhubungan dengan suksesi tahta yang merusak organisasi serta keluarga diakui oleh patriark bahwa dia dan bisnis harus mengubah. Nah, beberapa tahun kemudian, lagi-lagi di Amerika Serikat, bisnis keluarga dimulai memiliki ahli pertamanya yaitu Leon dan Co. dengan program seminar untuk pengusaha keluarga dan publikasi yang pertama, buku bisnis keluarga. Nah, dalam 30 tahun terakhir ini, disiplin telah berkembang pesat baik secara konseptual dan berkaitan dengan penerapannya. Saat ini, dapat diidentifikasi terdapat 5 pendekatan utama untuk manajemen bisnis keluarga yang masing-masing memiliki fokusnya sendiri pada aspek manajemen yang berbeda dan praktik. Setiap tahap ini telah membuat kontribusi baru untuk sebelumnya memperbaiki kekurangannya. Yaitu di tahap pertama ini ada isu facing family business atau masalah yang dihadapi bisnis keluarga. Nah, pada tahap pertama ini adalah tahap para ahli menjadi sadar akan keberadaan banyak keluarga perusahaan dan masalah yang terkait. Nah, dalam makalah seminarnya, Peter Davis ini mengambil pendekatan sistematik untuk bisnis keluarga. Bisnis dan keluarga terdiri dari dua sistem yang dengan tumpang tindih yang mengirimkan gangguan satu sama lain. Nah, pada tahap pertama ini, para ahli mengidentifikasi situasi-situasi yang terjadi di bisnis keluarga dengan fokus pada asal mula kebingungan dalam hubungan kapal yang sistem keluarga memperkenalkan ke dalam sistem bisnis. Dengan demikian, mereka menggambarkan masalah pada suksesi, keluarga konflik, nepotisme, campur tangan mertua, dan sebagainya. Situasi ini tidak lain adalah kekacauan yang tidak terhindarkan yang muncul ketika dua sistem yang berbeda bersentuhan. Nah, pada tahun awal-awal, Profesor Harvard Renato Tagiuri menerbitkan bekerjasama dengan seorang akademisi muda, yaitu John Davis, yang sebuah dokumen penelitian internal untuk Universitas Harvard yang mempelajari ambivalensi yang dihasilkan dalam bisnis keluarga karena interpenetrasi keluarga dan perusahaan. Kemudian lanjut di tahap 2 yaitu the family constitution atau konsultasi keluarga. Nah, konstitusi keluarga ini merupakan sistem aturan untuk keluarga ataupun bisnis hubungan. Logikanya di balik perspektif ini merupakan bahwa meskipun aturan mainnya ditetapkan oleh generasi pertama, pada generasi berikutnya jauh lebih sulit untuk mendefinisikan seperangkat aturan di antara semua yang terlibat dalam relasional permainan. Dengan keanehannya sendiri adalah siapa yang harus tentukan aturan pada generasi berikutnya. Konstitusi keluarga yang telah dibuat terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada protokol kepemilikan, yaitu yang berfokus pada hak dan kewajiban yang melekat pada kepemilikan. Nah, ini kurang memperhatikan aspek manajerial dan sangat sedikit untuk masalah suksesi. Kemudian yang kedua, protokol masa depan yang berfokus pada pengenalan ketertiban ke dalam keduanya, kepemilikannya dan masalah suksesi. Nah, di samping itu juga ada penekanan terbatas pada praktik manajemen.
Yang ketiga yaitu protokol manajemen, yang mana berfokus pada aspek yang mendukung tujuan utama dan dari jenis konstitusi ini adalah untuk membatasi akses ke perusahaan oleh anggota keluarga dengan profil yang salah. Nah, dari perusahaan keluarga telah membuat 2 kontribusi utama, yaitu pertama, mereka telah menyoroti pentingnya perubahan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dan telah menjadi alat yang berguna untuk membuat perubahan. Kemudian yang kedua, mereka memicu dialog dan percakapan dalam kursus penyusunan konstitusi keluarga, yaitu anggota keluarga berbicara tentang masalah yang mempengaruhi mereka sebagai keluarga bisnis. Nah, hal ini sering mengarah mereka untuk menangani mata pelajaran yang belum pernah mereka bahas sebelumnya. Seperti pendekatan sebelumnya, yaitu konstitusi keluarga yang tidak cukup jika dianggap sebagai satu-satunya alat manajemen perusahaan. Nah, pendekatan ini memiliki 4 kelemahan utama. Kerugian pertama dan utama merupakan adalah keluarga sangat jarang memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana mendefinisikan ulang aturan yang telah mereka buat di sebelumnya. Kemudian, yang ketiga, family business governance atau tata kelola bisnis keluarga. Nah, perspektif tata kelola pada dasarnya berkisar pada penciptaan berbagai badan atau area pengambilan keputusan untuk keluarga bisnis. 3 wilayah utama dapat dibedakan, yaitu wilayah milik sendiri yang diwakili oleh dewan keluarga, kemudian ada wilayah perusahaan tata kelola yang diwakili oleh direksi, dan yang terakhir ada daerah manajemen yang diwakili oleh manajemen umum dan komite eksekutif. Selanjutnya ada family communication atau komunikasi keluarga, yaitu hubungan keluarga sebagai salah satu aspek untuk dimasukkan dalam manajemen bisnis keluarga. Nah, untuk para profesional yang mempertahankan pendekatan ini, faktor kuncinya adalah agar perusahaan keluarga berfungsi dengan baik, merupakan bahwa hubungan antar anggotanya harus terbuka, jelas dan efektif, kemudian dapat tercapai maksudnya, kemudian hubungan dipupuk melalui dinamika kelompok yang memungkinkan harapan-harapan dan pendapat dibagikan. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila mana ada salah penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.